Halo, perkenalkan nama saya Raihan Arfiansyah dari Kimia 6B. Di sini saya akan membahas judul partikel debu, atau kita sebut tayamum. Kalian tahu nggak apa itu tayamum? Mari kita bahas. Jadi, secara bahasa, tayamum bermakna menyengaja melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, menyengaja menggunakan tanah sebagai media bersuci. Secara istilah dalam fikih Islam, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib karena suatu uzur, halangan, seperti tidak adanya air atau karena sakit. Tayamum merupakan ruksyah, keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam agar tetap bisa menjalankan ibadah dalam kondisi terbatas. Syarat diperbolehkannya tayamum. Tayamum boleh dilakukan apabila terdapat uzur syar'i seperti 1. Tidak ada air dalam perjalanan, bencana, dan lain-lain. 2. Air ada tapi tidak bisa digunakan karena sakit dan dapat membahayakan kesehatan dan air sangat terbatas dan dibutuhkan untuk minum. Rukun tayamum 1. Niat tayamum karena Allah. 2. Mengusap wajah dengan debu. 3. Mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu. 4. Tertib berurutan. Apa sih hukum tayamum itu, teman-teman? Hukum tayamum itu hukumnya sah dan menggantikan wudhu atau mandi wajib selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun, tayamum bersifat temporer, yaitu berlaku hanya selama uzur masih ada dan harus diulang jika air sudah tersedia atau uzur hilang. Tayamum berasal dari bahasa Arab qasyada, berarti menuju atau berniat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." Quran Surat An-Nisa ayat 9. Tayamum dilakukan dengan menyentuh debu suci, lalu membasuh wajah dan tangan sebagai bentuk bersuci. Sains membuktikan bahwa debu memiliki sifat fisik luar biasa. Debu mengandung mineral seperti silika dan alumina yang mampu menyerap kotoran dan mikroorganisme dari kulit. Debu bertindak seperti spons mikro, bukan hanya simbolik, tapi efektif secara ilmiah. Debu yang sayyib atau bersih bahkan digunakan dalam industri pembersih udara dan kosmetik modern. Islam mengajarkan ini 1400 tahun lalu, jauh sebelum sains mengenalnya. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Tayamum bukan sekadar pengganti air, ia adalah rahmat dan kemudahan. Solusi ilahi dalam keterbatasan duniawi, hubungan dengan sains, 1. Kebersihan dan kesehatan. Tayamum menawarkan alternatif kebersihan ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan, sehingga membantu mencegah penyebaran penyakit. 2. Fisika dan kimia. Debu atau tanah yang digunakan dalam tayamum memiliki sifat fisika dan kimia yang unik, seperti kemampuan menyerap dan membersihkan. 3. Biologi dan lingkungan. Tayamum menunjukkan interaksi antara manusia dan lingkungan,
di mana debu atau tanah digunakan sebagai media untuk membersihkan diri. Integrasi tayamum dalam Islam dan sains. 1. Koneksi dengan Tuhan. Tayamum menunjukkan koneksi antara manusia dan Tuhan, di mana ritual kebersihan dilakukan sebagai bentuk ibadah. 2. Filosofi kebersihan. Tayamum menunjukkan filosofi kebersihan yang lebih luas, di mana kebersihan tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. 3. Penggunaan sumber daya alam. Tayamum menunjukkan penggunaan sumber daya alam yang efektif dan efisien. Hikmah dan tujuan tayamum. 1. Kemudahan, taisir dalam beribadah. 2. Kebersihan dan kesucian jiwa, meskipun tanpa air. 3. Menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kondisi manusia dan lingkungan. 4. Mengingatkan asal penciptaan manusia dari tanah. Kesimpulannya itu, tayamum adalah bukti bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel, penuh rahmat, dan rasional. Ia mengajarkan bahwa dalam kondisi darurat, ibadah tetap bisa dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kesucian dan kebersihan.